Dikisahkan, ada seorang pria yang mengalami hal sangat aneh saat berada di depan Ka'bah. Ternyata pria itu adalah seorang dukun, sebut saja namanya Mbah Brayut. Mbah Brayut ini merupakan orang pintar yang dituakan di kampungnya. Ia terkenal karena praktik perdukunannya. Mbah Brayut suka dengan hal-hal klinik dan mistis, karena memang itulah pekerjaan sehari-harinya. Ia sering diminta tolong oleh orang-orang yang mempunyai masalah terkait kesehatan maupun masalah duniawi, mulai dari mengobati orang sakit hingga diminta untuk melancarkan rezeki atau mendatangkan jodoh. Semua itu dilakukan oleh Mbah Brayut. Pasien yang datang ke tempatnya bukan hanya dari desanya saja, melainkan juga dari daerah lain. Mulai dari petani hingga pejabat pun datang ke tempat Mbah Brayut untuk meminta tolong. Pada suatu hari, ada seorang pria dari kota yang berpakaian rapi dengan mobil mewah datang ke tempat Mbah Brayut. "Mbah, tolong bantu saya untuk menang pemilu kali ini. Nanti kalau saya menang, Mbah akan saya kasih hadiah umroh," kata pria itu, yang ternyata adalah salah seorang kandidat pemilihan umum di daerah tersebut. Mbah Brayut pun langsung menyanggupi permintaan pria tersebut. Ia segera melancarkan aksinya dan memberikan beberapa jimat kepada pria tersebut. Setelah itu, pria itu pun pulang dan tentu saja memberi ongkos kepada Mbah Brayut. Beberapa bulan kemudian, pemilihan umum pun diadakan, dan ternyata pria tersebut menang pemilu sehingga ia pun diangkat menjadi pejabat setempat. Tidak ingkar janji, pria itu pun memberikan hadiah umroh kepada Mbah Brayut. Orang-orang yang menjadi tim suksesnya pun juga mendapatkan hadiah umroh gratis. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kan dukun ya, tapi kok mau ya diberi hadiah umroh? Jadi, Mbah Brayut itu memang dukun, tapi bukan dukun yang murni ilmu hitam. Ia telah mencampur adukan ayat-ayat suci Al-Quran dalam mantranya dengan jimat-jimat dan sesajen. Jadi, ia menganggap bahwa praktik perdukunannya tidak salah karena menggunakan ayat Al-Quran. Padahal sebenarnya, praktik perdukunannya sudah dicampur dengan hal-hal yang musyrik, sehingga menjadi syirik. Singkat cerita, Mbah Brayut dan rombongan pun berangkat umroh ke Tanah Suci. Sesampainya di Tanah Suci, beberapa kejadian aneh terjadi pada Mbah Brayut. Tepatnya pada tahun 2012, Mbah Brayut pergi umroh. Ia tidak hanya sendiri, tetapi juga bersama anak dan istrinya. Ia diberangkatkan umroh oleh pejabat tadi. Di Tanah Suci, kebetulan Muhammad Sofi menjadi pembimbing Mbah Brayut dan yang lainnya. Disinilah dimulai kejadian-kejadian aneh tersebut. Kejadian aneh pertama terjadi saat tiba di Madinah. Semua orang senang saat tiba di kota suci tersebut, namun tidak dengan Mbah Brayut. Ia malah tidak percaya bahwa ia sudah berada di kota suci Madinah. "Tidak, ini bukan Madinah. Ini kota tempat saya tinggal," kata Mbah Brayut. Mendengar hal itu, orang-orang pun terkejut. Jelas-jelas mereka semua sudah berada di kota Madinah. Setelah itu, mereka pun menuju hotel di Madinah. Satu persatu masuk ke dalam kamar hotel masing-masing. Tinggallah Mbah Brayut yang terlihat kebingungan. Ternyata lagi-lagi ia masih menyangka kalau dirinya berada di kota tempat tinggalnya. "Mbah, sekarang kita sudah sampai di hotel di kota Madinah. Nanti kita akan menginap di sini sebelum menuju kota Mekah," kata pembimbing. "Ini kan bukan di Madinah. Ini hotel di kota saya. Tiap hari aku lewat di sini pakai ojek. Gimana sih kamu?" timpal Mbah Brayut. Mendengar hal itu, pembimbing pun langsung terjun lagi. Namun, pembimbing tetap membujuk Mbah Brayut ini untuk masuk ke hotel supaya ia bisa istirahat. Beberapa waktu kemudian, adzan pun berkumandang. Para jamaah segera keluar hotel menuju Masjid Nabawi untuk melakukan sholat berjamaah. Tidak ketinggalan juga Mbah Brayut yang saat itu didampingi oleh pembimbing karena takut kalau tidak didampingi, ia bisa hilang karena masih terlihat linglung. Sesampainya di Masjid Nabawi, pembimbing pun bilang lagi, "Mbah, kita ini sekarang sudah sampai di Masjid Nabawi. Nanti kita akan sholat jamaah di masjid ini. Mbah, lihat banyak orang Arab kan di sini? Kita ini sekarang ada di Arab, di kota Madinah," kata pembimbing. "Itu kan orang-orang Arab banyak itu kan memang tamu negara. Kamu ada-ada saja ya," timpal Mbah Brayut lagi, yang membuat semua orang yang mendengarnya terkejut.
Ya sudah Mbah, kita salat jamaah dulu ya, ajak pembimbingnya. Setelah beberapa hari di kota Madinah, rombongan pun segera berpindah ke kota suci Mekah untuk memulai ibadah umroh. Di kota suci Mekah, lagi-lagi si Mbah Dukun itu mengalami hal yang mengejutkan. Pembimbing terus mendampingi Mbah Brayut ini lantaran takut kalau orang itu tersesat karena kondisinya memang seperti orang linglung. Demi keamanan, pembimbing pun memutuskan untuk mendorong Mbah Brayut dengan kursi roda sambil melakukan tawaf. Namun yang terjadi malah hal yang mengejutkan. Setelah selesai tawaf, pembimbing berkata, "Mbah, tadi kita sudah melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Bagaimana perasaan Mbah sekarang?" "Wong tadi aku cuma muter-muter keliling kota tempat tinggalku kok," timpal Mbah Brayut lagi, yang membuat si pembimbing sekali lagi terkejut. Jadi, selama di tanah suci ini, Mbah Dukun ini tidak sadar dan masih menganggap bahwa dirinya berada di kota tempat tinggalnya. Suatu waktu, Mbah Brayut tiba-tiba ingin pulang. "Nanti kalau tidak pulang, bisa dicari sama anak istrinya," katanya. Padahal, dari awal umroh, anak istrinya juga ikut umroh. Tentu saja hal ini membuat pembimbing dan jamaah lain tambah kebingungan. Pembimbing kemudian mengajak si dukun itu salat di Masjidil Haram. Namun di sana Mbah Dukun itu tidak bisa melihat Ka'bah di depan matanya. "Mbah, mulai saat ini praktik perdukunannya ditinggalkan saja ya. Alat-alatnya dibuang saja. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata pembimbing dengan sopan. Sayangnya, perkataan pembimbing itu justru membuat si dukun marah. "Bagaimana saya buang semua perlengkapan saya? Itu menggunakan Al-Quran," ujar si dukun. Saat makan malam tiba, pembimbing bercerita kepada jamaah lain bahwa ia telah membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Namun, saat ditanya bagaimana perasaannya melihat Ka'bah, si dukun malah emosi dan mengaku tidak melihat secara langsung. Salah satu jamaah bertanya kepada Mbah Dukun, "Gimana Mbah, sudah melihat Ka'bah kan?" Terus si dukun menjawab, "Melihat Ka'bah bagaimana? Wong saya cuma ditunjukkan gambarnya saja." Jawaban itu tentu membuat semua orang terkejut lagi. Singkat cerita, dukun itu baru menyadari keberadaannya di tanah suci saat melakukan tawaf wada. Ia pun mengucap syukur sudah sampai di tanah suci dan melaksanakan umroh. "Alhamdulillah, kita sampai juga ya di kota suci Mekah, bisa umroh," kata Mbah Dukun. "Padahal sudah dari tadi loh Mbah ini baru mau pulang baru sadar. Gimana sih Mbah?" Sobat semua, dari kisah yang baru saja kita saksikan, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Meskipun Mbah Brayut, seorang dukun yang terbiasa dengan praktik syirik, berhasil pergi umroh ke tanah suci, namun perjalanan spiritualnya ternyata penuh dengan keanehan dan kebingungan. Ia tidak mampu menyadari keberadaannya di tempat suci, dan terus menganggap dirinya masih berada di kota asalnya. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa melakukan ibadah suci seperti umroh tidak hanya memerlukan fisik yang hadir, tetapi juga hati dan pikiran yang bersih serta niat yang tulus. Campur aduk antara keyakinan yang benar dengan praktik yang menyimpang hanya akan membawa kita pada kebingungan dan tidak mampu merasakan keberkahan yang sesungguhnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga kemurnian niat dan amalan kita. Jangan pernah mencampurkan hal-hal suci dengan yang syirik, karena pada akhirnya hanya ketaatan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kita pada kebahagiaan dan keselamatan yang sejati. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini.